Alright, okay, hello guys. Okay, today we will discuss about exercise 72 in Baron's TOEFL ya, di TOEFL-nya Baron yang bagian reading ya. Kita bakalan bahas latihan 72 di TOEFL-nya Baron yang bagian reading. Di sini ada comparison, contrast, comparison perbandingan, contrast dan contrast. Social science berarti dia ini ya IPS ya. Di sini nanti pembahasannya ada tentang functionalism. Apa itu functionalism? Nanti dulu ya. Kita baca dulu ini sedikit petunjuknya biar nggak kelewat. Kalau udah baru kita ini ya bahas langsung functionalism itu apa. Oke, in some questions in the reading section on the internet-based TOEFL, dalam beberapa pertanyaan di bagian readingnya TOEFL yang berbasis internet ya, you'll be asked to recall and relate information and content from comparison or contrast passages found in the college textbook ya. Kalian akan diminta untuk mengingat dan mengaitkan informasi dan konten dari bacaan perbandingan atau contrast yang ditemukan dalam college textbook, buku teks perguruan tinggi ya, materi perkuliahan di Amerika sana. Terus choose the best answer for multiple choice questions. Pilihlah jawaban terbaik untuk pertanyaan pilihan ganda. And then for computer assisted questions, untuk pertanyaan yang dengan bantuan komputer, follow the directions on the screen. Ikutilah petunjuk di layar. Oke, langsung aja guys kita bahas. Judul hari ini adalah functionalism, right? Functionalism itu ini guys, pendekatan psikologi ya, psikologi fungsionalis. Kan ada fungsionalis, ada strukturalis, ada behaviorism ya kan, behavioralis. Jadi intinya fungsi, struktur sama tingkah laku gitu aja intinya ya. Kalau functionalism itu lebih kepada fungsi psikologi ya. Jadi fungsi pikiran kita dicek, cara beradaptasi gitu, perilaku praktis, terus pengalaman yang subjektif ya. Proses mencerna kayak proses kognitif gitu tuh dites di functionalism ini ya. Intinya dia pendekatan psikologi yang menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan fungsi mental dan perilaku lah intinya itu ya. Oke, langsung aja. Setelahnya, many North American psychologists were uncomfortable with the strict structuralist approach advocated by European psychologists. Ya, jadi banyak psikolog Amerika Utara ya merasa tidak nyaman dengan pendekatan strukturalis yang ketat yang dianjurkan oleh psikolog Eropa. Jadi pada waktu itu kalau di Eropa lebih terkenal strukturalis guys. Kalau di Amerika fungsionalis. Emang beda Sir? Iya beda. Kalau strukturalis itu ngecek ininya guys, bukan fungsi untuk apa kita berpikir demikian. Makanya kita takut nih, takut seneng, psikologinya lagi takut seneng, itu fungsinya untuk kehidupan kita apa sih? Fungsinya hikmahnya itu apa sih ya? Baiknya itu apa sih? Digunakan untuk apa? Itu kalau fungsionalis. Kalau strukturalis itu lebih ke ini ya, dia ngetes struktur pikiran kita guys. Jadi konten di dalam pikiran kita ya, kayak introspeksi lah intinya ya. Proses mental kita ya, terus asosiasi dengan sesuatu. For example, kalau kita marahnya kenapa sih? Umpamanya kita lagi marah. Nah, kita harus kalau strukturalis dia ngecek marah kenapa? Apakah ketumpahan air atau ketumpahan minyak? Nah, kenapa kok bisa marah? Itu benar-benar dicek satu persatu, introspeksi. Bahkan kadang-kadang dihipnotis juga ya, kalau nggak salah dihipnotis sampai ke alam bawah sadar kita. Maksudnya pada waktu kita masih kecil dulu, kenapa kita kok gampang marah ya? Kenapa waktu kecil dulu kita ada pengalaman yang tidak mengenakan kayak gitu, dicek sama dia. Lebih ke konten ya. Kalau strukturalis lebih ke konten pikiran, kalau fungsionalis lebih ke fungsinya ya. Itu aja gambarannya. Terus whereas structuralists tended to focus exclusively on the content of immediate experience ya, sementara para strukturalis cenderung hanya fokus pada konten pengalaman langsung, kontennya ya. Dissecting the minds into parts, jadi membedah pikiran menjadi bagian-bagian ya kan. North American, kalau yang fungsionalis atau yang bagian North American ya, North American psychologists worried more about the function of immediate experience ya. Psikolog Amerika Utara lebih khawatir tentang fungsi pengalaman langsung ya, tentang what is the purpose of the mental operation that underlie immediate experience ya kan. Apa tujuan dari operasi mental yang mendasari pengalaman langsung kayak gitu. Kalau operasi mental itu maksudnya proses ini ya guys, proses mencerna ya, kognitif ya. Yang pokoknya proses operasi mental itu kayak contohnya berpikir, memahami, memproses informasi ya, persepsi, memori, kognisi, itu maksud dari operasi mental.
Selain itu, selain tujuan dari operasi mental yang mendasari pengalaman langsung, fungsionalis itu juga mikir tentang how are the components of mind used to achieve this end. Bagaimana komponen pikiran digunakan untuk mencapai suatu tujuan, ya tujuan akhir kayak gitulah. Because of the emphasis of function rather than content, this school of thoughts became generally known as functionalism. Karena penekanan pada fungsi daripada konten, ya lebih penting fungsi daripada kontennya, aliran pemikiran ini dikenal dengan fungsionalisme. Di situ ada tokohnya tuh Engel, Dewey, sama James ya. Terus functionalists such as William James and James Roland Engel apa Angel ya guys ya? Angel. L-nya 2 soalnya, saya nggak yakin ya. Engel gitu aja ya kalau saya nyebutnya. Mohon maaf kalau salah ya. Functionalists such as William James and James Roland Engel were convinced that it was impossible to understand a whole like the mind by simply looking at its parts ya. Fungsionalis seperti William James dan James Roland Engel yakin bahwa tidak mungkin bisa gitu loh, memahami keseluruhan seperti pikiran ya, keseluruhan pikiran itu hanya dengan melihat bagiannya. Nggak bisa tuh ngelihat keseluruhan pikiran hanya dengan melihat bagiannya kayak gitu maksudnya. That would be like trying to understand a house by analyzing the underlying bricks and mortar. Itu sama seperti kita mencoba memahami sebuah rumah ya dengan hanya menganalisis batu bata dan mortarnya. Mortar itu ini guys ya, adukan semen itu ya, buat ngelengketin bata antara bata itu ya. Itu ya. Gak mungkin bisa kayak gitu. Terus it is necessary to first understand the goal. Pertama-tama perlu memahami tujuan dari psikologi tersebut, maunya perasaan tersebut ya kan. And then what specifically is being attempted by the mental operation. Jadi apa yang secara khusus ingin dicapai oleh operasi mental tersebut gitu. Then you can try to decipher. Decipher itu kayak memahami, tapi memahami sesuatu yang sulit gitu ya. Decipher sama understand sama aja. Kalau understand kan lebih general ya, lebih umum ya. Kalau decipher itu memahami sesuatu yang rumit gitu ya. Then you can try to decipher how the individual parts work together to achieve that goal. Kemudian Anda dapat mencoba memahami bagaimana bagian-bagian individu dari perasaan-perasaan tadi, ya manusia yang dianalisa tadi kayak kognisi segala macam, mental segala macam itu, bagaimana mereka itu bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan itu, ya. Contohnya umpamanya kita takut, merasakan perasaan takut sebelum tampil di depan orang banyak. Takut itu gunanya apa sih? Sebelum kita tampil, takut itu gunanya biar kita lebih aware sama apa yang mau kita omongin gitu, yang biar nggak sembarangan, biar maksimal gitu ya. Karena kalau kita mau bertanding, tampil di panggung, jadi pembicara atau jadi atlet gitu ya, mau main bola. Rasa gugup itu penting untuk meningkatkan aware kita, biar kita lebih waspada gitu ya, biar kita lebih nggak ngelakuin kesalahan gitulah intinya ya guys ya. Nah itu yang lebih ditekankan sama psikolog fungsionalis gitu, apa gunanya gitu lah. Baru kita tes ininya per individunya tadi, menganalisa per bagian-bagiannya gitu. Terus for example, to understand how memory works you must first consider its purpose. Ya, sebagai contoh, untuk memahami bagaimana memori bekerja, Anda harus lebih dulu mempertimbangkan tujuannya, purpose ya. What specific kinds of problems do our memory system help us solve as we work our way through the day? Masalah spesifik apa yang dapat dipecahkan oleh sistem memori kita saat kita menjalani hari, guys. Terus lagi, Darwin's ideas about evolution through natural selection were extremely influential in the development of functionalism. Jadi ide-ide Darwin tentang evolusi melalui seleksi alam sangat berpengaruh dalam pengembangan fungsionalisme ini. Emang Charles Darwin berpengaruh pada perkembangan fungsionalis? Iya, betul guys. Pengaruh Charles Darwin pada psikologi fungsionalis itu sangat penting ya, signifikan ya guys ya, terutama melalui lewat teori dia tentang evolusi dan seleksi alam ya. Itu ada hubungannya juga ya. Yang mempengaruhi yaitu ada teori evolusi ya kan, berhubungan dengan teori evolusi, fokus pada fungsi bertahan hidup gitu ya. Kenapa sih landak ada durinya? Kenapa sih kaktus itu ada durinya? Pasti ada gunanya untuk di sekitar situ guys. Maksudnya biar nggak diganggu musuhnya, atau ya kenapa cumi itu kok bisa mengeluarkan tinta ya kan? Biar mengelabui musuhnya, pasti ada gunanya untuk
lingkungannya gitu loh. Pasti dia punya hal seperti itu ada gunanya gitu loh intinya guys ya. Nah, kenapa ular ada racunnya? Ya, biar nggak untuk sistem pertahanan diri aja gitu guys. Terus perilaku adaptifnya juga ya tentang teori Darwin tadi. Selain teori evolusi, fokus pada fungsi, terus perilaku adaptifnya, cara dia merespon gitu kan, studi tentang variasi individu ya kan, dan lain-lain. Pokoknya berpengaruh banget ya Charles Darwin di ranah psikologi fungsionalis. Terus, if you want to analyze the color markings on a butterfly's wings, ya, jika Anda ingin menganalisis tanda warna di sayap kupu-kupu, ya, a Darwinian theorist would argue you must ask how those markings help the butterfly survive or at least reproduce, ya. Seorang teoretikus Darwinian, ya, jika Anda ingin menganalisis tanda warna di sayap kupu-kupu, seorang teoretikus Darwinian, ya, maksudnya teoretikus Darwinian itu yang setuju sama teorinya Darwin, intinya itu orang-orang yang setuju bersama teorinya Darwin ya, mereka akan berpendapat Anda harus bertanya bagaimana tanda-tanda tersebut membantu kupu-kupu bertahan hidup atau setidaknya bereproduksi. Ya pasti ada gunanya tuh, beda warna sayapnya itu pasti ada maksudnya, ada gunanya untuk biasanya untuk bertahan hidup, sistem kekebalan ataupun untuk reproduksi, pasti ada maksudnya gitu, ada fungsinya gitu ya. Terus similarly when analyzing the operations and processes of mind, ya jadi demikian pula saat menganalisis operasi dan proses pikiran, a functionalist would argue you need to understand the adaptive value of those operation. Seorang fungsionalis akan berargumen Anda perlu memahami nilai adaptif ya dari operasi-operasi tersebut ya, dari yang dia lakukan yang beberapa hal yang dia lakukan tadi ya, beberapa hal yang menjadi ciri-ciri tadi kayak kupu-kupu warnanya beda itu maksudnya beda ya, kayak gitu pasti ada ininya, nilai adaptifnya gitu ya. How do they help people solve the problems they face? Bagaimana mereka membantu orang menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Ini konteksnya lebih ke orang ya. Oke, saya ulangi lagi. Demikian pula saat menganalisis operasi dan proses pikiran, ya, seorang fungsionalis akan berargumen Anda perlu memahami nilai adaptif dari operasi-operasi tersebut. Bagaimana mereka maksudnya operasi-operasi tadi ya, beberapa operasi tadi membantu orang menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Nah, kalau nilai adaptif itu maksudnya adalah kemampuan atau kualitas yang meningkatkan peluang individu atau spesies gitu ya untuk bertahan hidup atau berkembang dalam lingkungannya gitu ya. Ya intinya adaptif, kemampuan atau kualitas dia untuk adaptasi, itulah intinya ya. Terus ada lagi, functionalism had a liberalizing effect on the development of psychology in North America. Fungsionalisme itu memiliki efek liberalisasi. Liberalisasi itu kebebasan ya, bebas ya. Pada perkembangan psikologi di Amerika Utara. Oke, it greatly expanded the acceptable range of topics. Ini sangat memperluas rentang topik yang dapat diterima. Jadi kita bisa ngobrolin banyak hal dengan fungsionalisme itu ya. Terus, for example, it became fashionable to study how an organism interacts with its environments, which led to an early emphasis on learning and to the study of individual differences. Sebagai contoh, menjadi tren untuk mempelajari bagaimana suatu organisme berinteraksi dengan lingkungannya yang menyebabkan penekanan awal pada pembelajaran dan studi tentang perbedaan individu. Yes. Terus later some functionalists turn their attention to applied issues ya. Kemudian beberapa fungsionalis itu mengalihkan perhatian mereka pada applied issues, itu fungsi-fungsi ini guys. Applied, terapan, isu-isu terapan ya. Isu-isu terapan itu maksudnya adalah tantangan praktis ya. Tantangan praktis di kehidupan sehari-hari lah intinya ya. Yang nyata lah ya, tantangan praktis. Ya, such as how people solve practical problems in industry and in educational settings. Seperti bagaimana orang menyelesaikan masalah praktis di industri, di tempat kerjanya, atau di lingkungan pendidikan gitu ya. To a functionalist, bagi seorang fungsionalis, almost any aspect of behavior was considered fair game for study, ya. And psychology boomed in North America. Bagi seorang fungsionalis, hampir setiap aspek perilaku itu dianggap layak untuk dipelajari, ya. And psychology boomed, maksudnya boom itu terkenal, berkembang gitu ya. Dan psikologi berkembang pesat di Amerika Utara.
Psychology changed even more radically in the first 2 decades of the 20th century. Psikologi berubah bahkan lebih radikal dalam 2 dekade pertama abad ke-20. Ya, radikal itu berubah cepat ya, perubahan drastis intinya ya. Although functionalism and structuralism clearly differed in their emphasis, meskipun fungsionalisme dan strukturalisme jelas berbeda dalam their emphasis itu penekanan mereka, both still consider the fundamental problem in psychology to be understanding immediate conscious experience. Keduanya masih, meskipun fungsionalisme dan strukturalisme jelas berbeda dalam penekanan mereka, ya, keduanya masih menganggap bahwa masalah mendasar dalam psikologi adalah memahami pengalaman sadar yang langsung, ya, understanding immediate conscious experience, ya, memahami pengalaman sadar yang langsung. Jadi pengalaman sadar yang langsung itu maksudnya adalah pengalaman atau kesadaran yang dihasilkan dari interaksi langsung gitu guys, interaksi langsung dengan lingkungan atau objek ya, tanpa melalui proses pemikiran yang rumit atau analisa yang mendalam. Jadi kayak spontanitasnya manusia gitu loh. Kenapa orang bisa kayak gini-gini, dikagetin kok langsung lompat segala macem, dikasih foto ini kok langsung nangis, atau apa, dikasih film ini kok langsung bisa nangis, bisa ketawa kayak gitu. Mereka masih menekan ya, masih mempelajari itu gitu ya. Intinya fungsionalisme atau strukturalisme itu masih menganggap masalah mendasar dalam psikologi itu ya, memahami pengalaman sadar yang langsung gitu guys. Terus the great functionalist William James is well known for his superb analysis of consciousness ya. Fungsionalis besar seperti William James terkenal karena analisisnya yang luar biasa tentang kesadaran ya, which he compared to a flowing and ever changing stream, yang ia bandingkan dengan aliran yang mengalir dan selalu berubah ya. Around 1900 ya, cara baca tahun gitu aja, 1900 or 1900 kelamaan, 1900 gitu. Sekitar tahun 1900, the technique of introspection, teknik introspeksi, looking inward to observe one's own mind, ya. Sekitar tahun 1900, teknik introspeksi yaitu melihat ke dalam untuk mengamati pikiran sendiri, itu namanya introspeksi. Introspeksi artinya adalah melihat ke dalam untuk mengamati pikiran sendiri. Remained the dominant method of analysis in the toolkit of the experimental psychologist. Tetap menjadi metode analisis dominan dalam alat eksperimen psikolog ya. Masih kuat lah intinya ya, teknik introspeksi itu tahun 1900-an. Terus yang selanjutnya behaviorism. Kalau behaviorism itu dari kata behavior, tingkah laku guys. Jadi behaviorisme itu adalah aliran dalam psikologi yang berfokus pada studi perilaku yang dapat diamati ya. Karena orang behaviorisme itu menganggap bahwa pikiran itu nggak terlalu bisa dicek, susah ngecek pikiran orang itu karena nggak kelihatan segala macam kan, nggak nyata kan. Maksudnya otak memang ada, tapi otak memang bisa dilihat, tapi pikiran bisa dilihat nggak guys? Kayak gitu ya. Jadi yang bisa dilihat-lihat aja kayak tingkah lakunya ya kan, bagaimana hadiah bisa mempengaruhi dia untuk bekerja lebih keras, atau hukuman bisa mempengaruhi dia lebih keras ya. Kalau kita dikasih tugas ada hadiah dan hukumannya ya, hadiah kalau bisa mencapai, hukuman kalau nggak bisa. Nah itu biasanya lebih semangat gitu kan. Kenapa hal-hal itu bisa bisa berpengaruh, lebih ngeceknya lebih ke situ sih guys. Oke, kita baca dulu aja. Not all psychologists were convinced that self-observation could produce valid scientific results. Ya, tidak semua psikolog yakin bahwa pengamatan diri dapat menghasilkan hasil ilmiah yang valid. Ya, by definition, ya secara definisi, self-observation are personal. Pengamatan diri itu bersifat pribadi. Kayak kita introspeksi diri sendiri. Saat kita mengintrospeksi diri sendiri, emang ada orang lain yang bisa lihat kan? Meskipun bisa, susah guys. Itu harus pakai apa gitu? Pakai alat spektrum pun gitu, dia nggak bisa ngeliat jalan pikiran kita kan? Yang kita itu mikir sesuatu, bayangin gajah, bayangin gunung, itu kan kita sendiri yang tahu. Kayak gitu. Jadi agak susah untuk orang lain untuk ngeceknya ya. Bahkan bagi seorang psikolog ya. By the definition, self-observation are personal. Jadi secara definisi pengamatan diri itu bersifat pribadi. So it is difficult to determine whether the knowledge gained is accurate or representative of all people. Sehingga sulit untuk menentukan apakah pengetahuan yang diperoleh itu akurat atau mewakili semua orang. Jadi meskipun si psikolog ini bisa tahu jalan pikiran kita pas kita lagi introspeksi,
ya belum tentu hasil dari pemikiran kita itu cocok untuk dia tulis dan diaplikasikan ke orang lain, ya kan? Pengalaman-pengalaman kita, karena pengalaman orang kan masing-masing beda gitu guys. Ada orang yang hidupnya dari kecil berat, ada yang dari kecil enak, itu kan introspeksinya pasti berbeda gitu ya. Pertahanan dirinya berbeda sebenarnya guys. Ya pengalamannya berbeda pasti. Jalan pikirnya, paham ya? Terus it would also recognize that introspection might change the mental operations being observed. Juga diakui bahwa introspeksi mungkin mengubah operasi mental yang sedang diamati. Terus if you are concentrating intently on documenting the elements of banana, you experience banana in a typical way ya. Jika Anda berkonsentrasi penuh untuk mendokumentasikan elemen-elemen dari sebuah pisang ya, you experience banana in an typical way. Maksudnya Anda mengalami pisang dengan cara yang tidak biasa ya. Not as something to eat, bukan sesuatu untuk dimakan, but rather as a complex collection of sensation, ya, tetapi lebih sebagai kumpulan sensasi yang kompleks, ya. Maksud pernyataan itu menggambarkan bagaimana fokus dan perhatian itu dapat mengubah cara kita mengalami dan memahami objek atau pengalaman sehari-hari, ya. Kalau kita lagi konsentrasi penuh pada sebuah pisang, elemen-elemen pisang seperti warnanya, teksturnya, aromanya, bentuknya, ya. Kita akan mulai melihat pisang itu bukan hanya sebagai makanan tapi sebagai objek ya, dengan berbagai sensasi yang kompleks ya. Gitu guys. Terus introspection also limited the range of population and topics that could be covered ya. Introspeksi juga membatasi rentang populasi dan topik yang dapat dicakup ya. It is difficult to ask someone with a severe mental disorder ya, sulit untuk meminta seseorang dengan gangguan mental yang severe, yang parah ya. For example, to introspect systematically on his or her condition, untuk melakukan introspeksi secara sistematis tentang kondisinya ya. Ulang ya. Introspeksi juga membatasi rentang populasi dan topik yang dapat dicakup. Sulit untuk meminta seseorang dengan gangguan mental yang parah ya, misalnya untuk melakukan introspeksi secara sistematis tentang kondisinya. Jadi orang yang lagi gangguan mental, umpamanya kita ngeceknya pakai ditanya-tanya tuh, apa yang kamu rasakan, bla 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 bla, gimana perasaanmu sekarang? Ya kalau orang normal mah masih bisa dicek ya, masih bisa diambil pelajarannya, informasinya itu valid. Tapi kalau orang yang lagi kena gangguan mental emang bisa ditulis juga, ya kan? Kan ngaco kata-katanya ya, gitu ya. Jadi kontranya itu di situ, yang nggak setujunya kelemahannya itu ada di situ. Terus therefore around 1910 ya, oleh karena itu sekitar tahun 1910 psychologists began to question the usefulness of studying immediate conscious experience ya. Sekitar tahun 1910 psikolog mulai mempertanyakan kegunaan mempelajari pengalaman sadar yang langsung ya. Increasingly kayak secara bertahap gitu ya. The focus shifted toward the study of observable behavior. Secara bertahap fokusnya beralih ke studi perilaku yang dapat diamati ya. Ya jadi tadi kan strukturalis ya, kayak introspeksi terus dicek, kayak itu kan strukturalis banget ya. Baru naik ke fungsionalis, berkembang ya. Fungsionalis baru berkembang lagi ke behaviorism gitu guys ya. Karena itu tadi introspeksi beda orang beda hasil gitu guys ya. Terus the intellectual leader of this new movement was a young professor at Johns Hopkins University named John B. Watson. Ya jadi pemimpin intelektual dari gerakan baru ini adalah seorang profesor muda di Universitas Johns Hopkins bernama John B. Watson. Watson was convinced that psychology must discard all references to consciousness or mental events. Watson tuh yakin bahwa psikologi harus membuang semua referensi kepada kesadaran atau peristiwa mental. Because such events cannot be publicly observed and therefore fall outside of the proper domain of science. Karena peristiwa semacam itu tidak dapat diamati secara publik dan karenanya berada di luar domain atau area gitu ya, domainnya ilmu pengetahuan yang tepat gitu guys. Terus observable behavior should be the proper subject matter of psychology. Jadi perilaku yang dapat diamati harus menjadi subjek yang tepat bagi psikologi ya. Consequently, oleh karena itu, the task for the scientific researcher should be to discover how changes in the environments can lead to changes in measurable behavior. Oke. Oleh karena itu, tugas peneliti ilmiah adalah menemukan bagaimana perubahan di lingkungan dapat menyebabkan perubahan dalam perilaku yang dapat diukur. Ya, ulang ya.
Perilaku yang dapat diamati harus menjadi subjek yang tepat bagi psikologi. Okay? Oleh karena itu, tugas peneliti ilmiah adalah menemukan bagaimana perubahan di lingkungan dapat menyebabkan perubahan dalam perilaku yang dapat diukur. Because its entire emphasis was on behavior, karena seluruh penekanan ini adalah pada perilaku, gitu guys. Watson called this new approach behaviorism. Watson menyebut pendekatan baru ini sebagai behaviorisme, gitu guys. Behaviorism had an enormous impact on the development of psychology. Ya, behaviorisme memiliki dampak besar pada perkembangan psikologi, particularly in North America, terutama di Amerika Utara. Remember, ya ada pengingatnya. Remember, ingat, the psychology of Wundt and James was the psychology of mind and immediate experience. Ingat, psikologi Wundt dan James adalah psikologi pikiran dan pengalaman langsung. Jadi psikologi pikiran dan pengalaman langsung itu adalah dua konsep yang berkaitan dengan cara kita memahami dan merasakan dunia di sekitar kita, ya guys ya. Terus, yet by the second and third decades of the 20th century, ya, namun pada dekade kedua dan ketiga, ya, abad ke-20, ya, references to consciousness had largely vanished from the psychological vocabulary. Ya, referensi kepada kesadaran sebagian besar menghilang dari kosakata psikologis, ya. As had the technique of systematic introspection, begitu juga dengan teknik introspeksi sistematis, ya. Namun pada dekade kedua dan ketiga abad ke-20, referensi kepada kesadaran sebagian besar menghilang dari kosakata psikologis, ya. Begitu pula dengan teknik introspeksi sistematis, ya. Jadi kalau introspeksi sistematis itu adalah metode yang digunakan dalam psikologi, ya, untuk menganalisis atau memahami ini, ya guys, proses mental dengan cara terstruktur, ya. Caranya gimana, Sir? Caranya ya melibatkan metode pengamatan, pencatatan, ya, pencatatan pengalaman subjektif seseorang, ya, secara hati-hati dan terorganisir, gitu guys. Ada caranya sendiri, ya. Terus researchers now concern themselves with measuring behavior, ya. Peneliti sekarang memperhatikan pengukuran perilaku, ya, especially in animals, terutama pada hewan, and noting, ya, how carefully controlled laboratory experiences could change behavior, dan mencatat bagaimana pengalaman laboratorium yang dikendalikan dengan hati-hati dapat mengubah perilaku, gitu guys. Terus influential psychologists such as B.F. Skinner, ya, psikolog berpengaruh seperti B.F. Skinner, offer repeated demonstration of the practical value of the behaviorist approach, menawarkan demonstrasi berulang tentang nilai praktis dari sebuah pendekatan behaviorist, gitu guys, ya. Terus Skinner discovered the principle of behavior modification. Jadi si Skinner ini menemukan prinsip-prinsip modifikasi perilaku tentang how action are changed by reinforcement and non-reinforcement, ya. Bagaimana tindakan itu diubah oleh penguatan. Penguatan itu kayak ini guys, kayak hadiah, ya. Terus ada juga non-reinforcement, berarti kayak hukuman, gitu ya, tidak penguatan atau hukuman, gitu. That are now widely used in mental hospitals, schools, and the workplace. Yang kini banyak digunakan di rumah sakit jiwa, ya kan, mental hospital, terus sekolah dan juga tempat kerja. Terus the behaviorist approach dominated psychology for decades. Pendekatan behaviorisme itu mendominasi psikologi selama beberapa dekade. However itu kayak bagaimanapun atau namun, ya, many psychologists have returned to the study of mental events. Banyak psikolog telah kembali ke studi peristiwa mental, dalam kurung, but with a healthy insistence on defining those events in observational terms, tetapi dengan penekanan yang sehat untuk mendefinisikan peristiwa tersebut dalam istilah observasional. Observasional itu dalam konteks psikologi artinya adalah pengumpulan data, guys, ya. Pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku, tindakan atau fenomena, ya, tanpa ada gangguan atau manipulasi dari para peneliti, ya. Intinya apa adanya, gitu ya, guys, ya. Terus behaviorism continues to be influential in modern psychology, ya. Behaviorisme terus berpengaruh dalam psikologi modern. But it no longer commands the dominant position that it once held, ya. Tetapi tidak lagi memegang posisi dominan yang pernah dimilikinya. Maksudnya adalah maksud pernyataan itu adalah perkembangan, ya, transisi dalam bidang psikologi, di mana behaviorisme yang dulu menjadi pendekatan utama, dulu kan pernah jadi di psikologi itu kan pendekatan utamanya kan behaviorisme, ya. Kini telah diintegrasikan atau disatukan dengan aliran yang lainnya. Jadi strukturalisme, fungsionalisme itu hidup lagi, gitu guys. Digabungin sama behaviorisme. Kalau dulu kan mereka musuhan kan. Strukturalis
ada strukturalis, terus nggak setuju, ada muncullah fungsionalis terus ditentang sama behaviorism. Nah, ya udah dipakai semua sekarang gitu guys, intinya diintegrasikan ya gitu. Alright, oke, itu aja. Oke, kita langsung ke pertanyaannya. Kita coba jawab pertanyaannya guys ya. Oke, dari nomor 1. Oke, nomor 1. Alright, nomor satunya, with which of the following topics is the passage primarily concerned? Jadi topik manakah yang terutama, yang paling utama ya, dibahas dalam bacaan tersebut guys? Yang mana? Apakah yang A, modern psychological approaches, jadi pendekatan psikologi modern ya. Kalau yang B, experimental psychological methods, metodenya. Lebih ke approach ya, bukan metode ya kayaknya. Terus yang C, the function of behavior in psychology, fungsi perilaku dalam psikologi. Iya, ada dibahas itu, tapi kayaknya nggak bakalan yang utama ya. Jadi judul gitu ya, topik utamanya. Kalau yang D, the influence of evolution in psychology, pengaruh evolusi dalam psikologi. Ini yang paling tepat adalah yang A guys, sudah jelas ini ya, pendekatan psikologi modern, yaitu ada structuralism, functionalism, sama behaviorism gitu ya, masih gampang. Nomor 2-nya, which of the psychologists studied in purpose of experience? Ya, jadi psikolog mana yang mempelajari tujuan pengalaman? Tujuan loh ya, tujuan berarti ya fungsionalis ya, gampang ya. Yang D, oke, functionalist gitu guys. Kalian boleh tebak dulu ya guys ya. Setiap ada sesi sesi kayak gini nih, saya langsung ngejawab aja ya. Jadi kalau kalian mau latihan ditebak dulu, baru di play, di pause dulu, ditebak, baru di play gitu guys ya. Alright, and then number 3, the word atypical. Atypical ya, tidak biasa ya. In the passage is closest in meaning to. Apakah yang A, tidak dapat diterima, not acceptable, bukan. Atypical itu tidak biasa guys. Kalau yang B, not orderly, apa itu? Tidak teratur. Kalau not new berarti tidak baru, bukan hal yang baru gitu ya. Kalau yang D, not usual, tidak biasa ya, jelas tidak biasa guys ya, yang tadi ya. Atypical. Oke, mau ke atas dulu. Oke. D ya, ada kata it's atypical, tapi kita bacanya dari ini ya, dari banana. If you are concentrating ya. Jadi if you are concentrating intently on documenting the elements of a banana ya. Jadi jika Anda berkonsentrasi penuh untuk mendokumentasikan unsur-unsur banana atau pisang ya, you experience banana in an atypical way ya, not as something to eat ya. Anda mengalami pisang dengan cara yang tidak biasa ya, not usual, bukan sebagai sesuatu untuk dimakan. But rather as a complex collection of sensations ya. Tetapi lebih sebagai kumpulan sensasi yang kompleks gitu guys. Berarti atypical itu artinya adalah tidak biasa. Jawabannya adalah yang D. Alright, terus the word expanded ya, diperluas, diperbesar gitu guys. Di dalam bacaan dekat artinya dengan apa? Apakah yang A, determined itu bertekad gitu ya. Kalau yang B didemonstrasikan, demonstrated. Enlarge ya, diperbesar ya, yang C ini berarti. Kalau yang D, sustain itu berkelanjutan ya, berkelanjutan. Jawabannya adalah yang C guys, diperbesar. Enlarge, expanded, enlarge sama aja guys ya. Coba kita lihat ke atas, kata-katanya di bagian apa tadi ketemu expanded itu ya. It greatly expanded itu ya. It greatly expanded the acceptable range of topic. Hal ini memperluas cakupan topik yang dapat diterima. Ya, memperluas ya berarti ya memperbesar gitu guys ya. Easy. Coba kalau nomor 5, the word it's in the passage refers to. Nah ini kalau gini kita harus ke atas. Nanti dulu saya artiin dulu pilihan jawabannya. Kata it's dalam bacaan tersebut mengacu pada apakah yang A, changes, perubahan, environment, lingkungan. Kalau yang C, task, tugas. Kalau yang D, behaviorism tadi ya. Oke, it's-nya itu mengacu ke mana guys? Coba kita cek. It's itu by the way bukan dia loh guys, bukan dia benda loh, tapi nya. Umpamanya it's, umpamanya kalian ngomongin ini nih, ngomongin mobil nih. Oh, pintunya merah. Mobil maksudnya ya. Pintunya merah. It's door is red gitu guys. Its door is red. Its door is red. Berarti pintunya merah gitu maksudnya nya ya.
Oke, because-nya itu it's-nya itu dekat because ya. Kita baca dari because berarti ya. Because its entire emphasis was on behavior, karena seluruh penekanannya adalah pada perilaku. Watson called this new approach behaviorism. Watson menyebut pendekatan baru ini sebagai behaviorisme. Berarti it's-nya itu larinya ke behaviorism gitu aja guys. Ya berarti penekanannya si behaviorism gitu. Behaviorism ABC D, ABC apa D? Yang D. Alright, gampang. Di behaviorism. Oke. Terus kalau yang nomor 6, what is it? In paragraph 6, di paragraf ke-6 ya. What does the author say about self observation? Apa yang penulis katakan tentang observasi diri? Di paragraf ke-6 ya. Kita ini dulu pilihan jawabannya. It should be the primary method for psychology. Itu harus menjadi metode utama untuk psikologi. Observasi itu. Kalau yang B, it may not provide accurate data. Mungkin tidak menyediakan data yang akurat. Kalau yang C, it is useful for the study of abnormal psychology. Berguna untuk mempelajari psikologi abnormal atau tidak normal ya. Terus it is best to document the experience ya. Ini terbaik untuk mendokumentasikan pengalaman. Yang mana guys? Kita lihat dulu di paragraf ke-6 tentang observasi. Coba kita baca. Not all psychologists were convinced that self-observation could produce valid scientific results. Ya, tidak semua psikolog yakin bahwa pengamatan diri dapat menghasilkan hasil ilmiah yang valid ya, yang valid ya. By definition, self-observation are personal. Pengamatan diri menurut definisi pengamatan diri bersifat personal ya. So it's difficult to determine whether the knowledge gained is accurate or representative of all people. Ya. Sehingga sulit untuk menentukan apakah pengetahuan yang diperoleh itu akurat atau mewakili semua orang. It was also recognized that introspection might change the mental observation being observed. Diakui juga bahwa introspeksi dapat mengubah operasi mental yang diamati. Berarti datanya kurang dong guys ya. Coba. Mungkin yang B ya guys ya. Coba kita lihat dulu, itu harus menjadi metode utama untuk psikologi. Enggak. Kalau yang B mungkin tidak menyediakan data yang akurat. Iya, bisa. Kalau yang C berguna untuk mempelajari psikologi abnormal. Enggak. Terbaik untuk didokumentasikan. Mendokumentasikan pengalaman. Enggak. Berarti yang paling tepat adalah yang B guys. It may not provide accurate data. Mungkin tidak menyediakan data yang akurat gitu guys. Oke gitu. Kalau yang nomor 7, which of the sentences below best expresses the information in the highlighted statement in the passage? Ya, manakah dari kalimat-kalimat di bawah ini, maksudnya ABCD-nya, yang paling tepat dalam mengungkapkan informasi dalam pernyataan yang di-highlight atau disorot dalam bacaan ya. Nanti kita ke atas yang disorot itu ya. Atau kita ke atas dulu guys. Oke, yang di atas itu ada behaviorism continues ya kan. Behaviorism continues to be influential in modern psychology, but it no longer commands the dominant position that it once held. Behaviorisme terus berpengaruh dalam psikologi modern, tetapi tidak lagi menempati posisi dominan seperti dulu. Yang mana tuh? Apakah yang A ya? Although behaviorism is still respected, it is not the primary approach in modern psychology. Meskipun behaviorisme masih dihormati, ya, itu bukanlah pendekatan utama dalam psikologi modern. Bisa. Jadi behaviorisme sekarang kan ini dicampur sama yang lain juga kan. Ya bisa. Yang A bisa. Kalau yang B, the influence of behaviorism is still as prominent as ever in modern psychology. Pengaruh dan behaviorisme masih menonjol. Prominence itu menonjol. Seperti sebelumnya ya dalam psikologi modern. Enggak. Kalau yang C, in spite of its former position of importance, ya meskipun sebelumnya memiliki posisi penting ya, behaviorism has lost respect in modern psychology. Behaviorisme telah kehilangan rasa hormat dalam psikologi modern. Enggak, masih dipakai. Kalau yang D, behaviorism has dominated modern psychology longer than any other approach. Behaviorisme telah mendominasi psikologi modern lebih lama daripada pendekatan lainnya. Enggak ada keterangan tentang lebih lamanya ya.
Oke, paling tepat adalah yang A jawabannya guys, gitu. Alright. Kalau yang nomor 8, the author mentions all of the following methods of analysis except, ya. Penulis menyebutkan semua metode analisis berikut. Nah, kecuali yang mana guys? Psychoanalysis, psikoanalisa Sigmund Freud itu nggak ada ya. Tadi di bacaan nggak ada tentang Sigmund Freud yang bapak psikoanalisa, itu nggak ada. Kalau yang B, behavior modification, modifikasi perilaku, ada yang ini ya, behaviorism ya. Behaviorism yang kayak dikasih ya itu kan, tapi modifikasi sir. Emang kita bisa memodifikasi perilaku orang? Bisa guys, dengan cara reward and punishment. Nyuruh mamanya kalian, guru nyuruh muridnya untuk ngerjain proyek apa gitu, ngerjain apa, suruh belajar atau apa, ya udah kasih aja. Kalau bla 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 dikasih hadiah, kalau gagal dikasih punishment. Itu bisa memodifikasi mereka yang tadinya malas-malasan jadi semangat gitu ya, bisa. Tadi ada pembahasnya juga gitu. Problem solving ya, untuk menyelesaikan masalah kan. Introspeksi ada, di structuralism ada. Berarti yang nggak ada, yang sama sekali nggak dibahas adalah psikoanalisis guys. Psikoanalisis itu lebih ke ini ya, alam bawah sadar ya. Itu beda lagi guys, itu punyanya Sigmund Freud dari Jerman kalau nggak salah. Oh ya, metode inilah yang mengakses alam bawah sadar kita. Psikologi yang mengakses alam bawah sadar itu psikoanalisis. Kalau yang nomor 9, right, it can be inferred that the previous page in the textbook was a summary of apa nih? Dapat disimpulkan bahwa halaman sebelumnya dalam buku teks adalah ringkasan dari berarti kita harus baca yang kata-kata awal ya. Ntar dulu. Kita lihat dulu pilihan jawabannya. Structuralism in Europe, strukturalisme di Eropa. Kalau yang B, North American psychologist, psikolog Amerika Utara. Kalau yang C, Charles Darwin's theory, teorinya Charles Darwin. Kalau yang D, recent trends in psychology, tren terbaru di psikologi. Oke. Berarti kita harus lihat dulu tulisan ini yang dari kalimat pertama banget. Oke, kira-kira sebelumnya mereka bahas apa gitu ya di sini. Oke, itu ya, kita baca dari Many North American psychologists were uncomfortable with the strict structuralist approach advocated by European psychologists. Banyak psikolog Amerika Utara merasa tidak nyaman dengan pendekatan strukturalis ketat yang dianjurkan oleh psikolog Eropa. Segitu aja, satu kalimat aja. Oke, banyak psikolog Amerika Utara merasa tidak nyaman dengan pendekatan strukturalis ketat yang dianjurkan oleh psikolog Eropa. Nah, berarti sebelumnya ngomongin yang strukturalis guys, dia ngomongin panjang. Mungkin ini satu buku gitu ya, judulnya pertama strukturalis, habis itu baru muncul ini fungsionalisme ini gitu guys. Nggak langsung fungsionalisme tiba-tiba gitu ya. Nah, berarti sebelumnya itu mereka bahas tentang strukturalis, berarti yang A gitu aja guys ya. Dapat disimpulkan bahwa halaman sebelumnya dalam buku teks adalah ringkasan dari strukturalisme di Eropa gitu guys. Yang 10-nya, 4 squares, 4 kotak yang ambil ciri tadi, indicates where the following sentence can be added to the passage ya. Ya, 4 kotak menunjukkan di mana kalimat berikut dapat ditambahkan ke dalam bacaan. Oke. The most obvious problem with the method is that it is simply not possible to replicate the experiment scientifically. Ya, jadi masalah yang paling nyata dengan metode ini adalah mustahil untuk mengulangi percobaan tersebut secara ilmiah. Oke, bentar, saya ulang dulu. Masalah yang paling nyata dengan metode ini adalah mustahil untuk mengulangi percobaan tersebut secara ilmiah. Oke, kita taruh di mana? Kotak yang mana guys? Coba kita lihat dulu yang A ya. Sepertinya harus dari note ya. Note-nya kita baca. Not all psychologists were convinced that self-observation could produce valid scientific results. Tidak semua psikolog yakin bahwa pengamatan diri dapat menghasilkan hasil ilmiah yang valid. Baru masuk kata-katanya tadi. Masalah yang paling nyata dengan metode ini adalah mustahil untuk mengulangi percobaan tersebut secara ilmiah. Bisa, yang A bisa. Kalau kita taruh yang B, dilihat dari B ya. By definition, self-observation are personal, so it is difficult to determine whether the knowledge gained is accurate or representative of all people. Menurut definisinya, pengamatan diri bersifat pribadi, sehingga sulit untuk menentukan apakah pengetahuan yang diperoleh akurat atau mewakili semua orang ya.
It was also recognized that introspection might change the mental operations being observed. Telah diketahui pula bahwa introspeksi dapat mengubah operasi mental yang diamati. Baru masuk kata-katanya untuk B, masalah yang paling nyata dengan metode ini adalah mustahil untuk mengulangi percobaan tersebut secara ilmiah. Kayaknya kurang ya, kurang. Lebih pantas kalau dia masuk ke A ya. Kalau yang C kepanjangan ya kalau kita baca dari atas. Lagi therefore aja dari therefore. Tapi nggak apa-apa deh. Ya. Coba kalau kita masukin yang di yang C ya, kita harus baca dari ini ya, dari if you are ya. If you are concentrating intently on documenting the elements of a banana, you experience banana in a typical way, not as something to eat, but rather as a complex collection of sensation. Jadi jika Anda berkonsentrasi penuh untuk mendokumentasikan unsur-unsur pisang, Anda mengalami pisang dengan cara yang tidak biasa, bukan sebagai sesuatu untuk dimakan, tetapi lebih sebagai kumpulan sensasi yang kompleks. Introspection also limited the range of populations and topics that could be covered. It is covered ya. Introspeksi juga membatasi rentang populasi dan topik yang dapat dicakup ya. It is difficult to ask someone with a severe mental disorder, for example, to introspect systematically on his or her conditions. Sulit untuk meminta seseorang dengan gangguan mental yang parah, misalnya untuk melakukan introspeksi secara sistematis terhadap kondisinya. Terus, therefore around 1910, oleh karena itu sekitar tahun 1910, psychologists began to question the usefulness of studying immediate conscious experience. Ya, para psikolog mulai mempertanyakan kegunaan mempelajari pengalaman sadar langsung. Baru masuk kata-katanya di C itu, kata-katanya tadi, masalah yang paling nyata dengan metode ini adalah mustahil untuk mengulangi percobaan tersebut secara ilmiah. Enggak ya, enggak masuk ke yang C. Kalau yang D, coba kita baca dari increasingly ya. Increasingly the focus shifted toward the study of observable behavior. Semakin lama fokus bergeser ke arah studi perilaku yang dapat diamati. Baru masuk kata-katanya tadi, masalah yang paling nyata dengan metode ini adalah mustahil untuk mengulangi percobaan tersebut secara ilmiah. Enggak. Berarti yang paling tepat jawabannya adalah yang A ya guys ya. Yang A. Alright, segitu. Harus masuk ke A. Terus kalau yang nomor 11-nya, complete the table below by classifying each of the answer choices as representative of functionalism or behaviorism. Lengkapi tabel di bawah ini dengan mengklasifikasikan setiap pilihan jawaban sebagai perwakilan fungsionalisme atau behaviorisme. One of the answer choices will not be used. Ya. Salah satu pilihan jawaban tidak akan digunakan. Oke. Coba kita lihat dulu yang A ya guys ya. Alright. Yang A ini, the purpose of mental operations must be understood. Tujuan dari operasi mental harus dipahami. Ini termasuk yang mana guys? Functionalism apa behaviorism? Harus dipahami ya, purpose ya, tujuan dari operasi mental harus dipahami. Tujuan kan berarti functionalism dong ya. Yang A ini masuk ke functionalism. Great. And then what is it? Yang B, introspection is not valid. It's not a valid scientific method. Yang mana nih? Introspeksi bukanlah metode ilmiah yang valid. Yang ngomong gitu yang mana guys? Si ini ya, behaviorism ya. Behaviorism menganggap bahwa introspeksi itu nggak bisa metode ilmiah, nggak valid itu. Introspeksi itu sesuatu yang nggak valid gitu ya. Tadi kan ada. Berarti yang B ini masuk ke behaviorism. Oke. Kalau yang C, the main concern is analysis of conscious experience. Perhatian utamanya adalah analisis pengalaman sadar. Analisis pengalaman sadar ya functionalism ya, fungsionalisme. Terus kalau yang D, self-observation is one of the primary tools. Pengamatan diri adalah salah satu alat utama. Pengamatan diri ya termasuk functionalism lagi guys. Berarti yang D masuk ke functionalism. Kalau yang E, apa ini? Humanistic views form the basis for the theory. Pandangan humanistik menjadi dasar teori tersebut. Pandangan humanistik nggak ada ini, nggak kepake ya. Berarti salah satu pilihan jawaban yang tidak digunakan ya yang E ini ya guys.
Kalau yang F, changes in the environments cause modifications in activity. Perubahan lingkungan menyebabkan modifikasi aktivitas. Ya, berarti behaviorism, modifikasi aktivitas kan behaviorisme. Oke, udah ketemu ya. Alright, kalau yang 12 terakhir ya, complete a summary of the passage by selecting 3 answer choices that express the most important ideas. Lengkapi ringkasan bacaan dengan memilih 3 pilihan jawaban yang mengungkapkan gagasan terpenting. The other 3 sentences do not belong in the summary because they express ideas that are not in the passage or they do not refer to the major ideas. 3 kalimat lainnya tidak termasuk dalam ringkasan karena mengungkapkan gagasan yang tidak ada dalam bacaan atau tidak merujuk pada gagasan utama. This question is worth 2 points. Pertanyaan ini bernilai 2 poin. Oke, berarti ada 3 yang penting ya, yang mengungkapkan gagasan terpenting. Yang 3 lagi itu tidak termasuk dalam ringkasan karena mengungkapkan gagasan yang tidak ada dalam bacaan atau tidak merujuk pada gagasan utama. Intinya minor gitu dia ya. Yang 3 mayor, utama, yang 3 minor, nggak terlalu nggak terlalu penting ya. Kita cari tiga terpentingnya. Oke, alright. Itu ada prolognya. Several theories were influential in the history of psychology. Beberapa teori berpengaruh dalam sejarah psikologi. Oke, kalau yang A ini termasuk apa guys? Ya, Skinner developed behavior modification using positive and negative reinforcement. Skinner mengembangkan modifikasi perilaku menggunakan penguatan positif dan negatif ya. Berarti kayak reward and punishment. Ya. Ini ada tapi minor kayaknya ya. Minor ya, bukan gagasan utama ya. Coba kita lihat dulu yang B. Behaviorists advocated the study of observable measurable behaviors. Jadi ahli perilaku atau behaviorist itu menganjurkan atau mendukung studi perilaku yang dapat diamati dan diukur. Nah, ini utama ya, termasuk gagasan utama. Terus kalau yang C-nya, structuralism analyze the content of experience by looking at the discrete parts. Strukturalisme menganalisis isi pengalaman dengan melihat bagian-bagian yang terpisah. Betul ya, ini gagasan ya. B sama C ya, termasuk gagasan utama ya. Strukturalisme menganalisis isi pengalaman dengan melihat bagian-bagian yang terpisah. Betul, dia gagasan utama. Kalau yang A, yang A tadi minor aja ya. Kalau yang D, teori evolusi, what is it? Darwin's theory of evolution supported the proponents of functional psychology. Teori evolusi Darwin mendukung para pendukung psikologi fungsional. Bentar, teori evolusi Darwin mendukung para pendukung psikologi fungsional. Iya, cuman dia minor ya, minor. Kalau yang E coba kita lihat. Kalau yang E, humanism emphasize self-awareness and individual responsibility. Humanisme lagi. Humanisme menekankan kesadaran diri dan tanggung jawab individu. Humanisme tadi nggak ada guys ya. Nggak ada ini. Kalau yang F, a functional approach consider the purpose of mental operations in experience. Pendekatan fungsional mempertimbangkan tujuan operasi mental dalam pengalaman. Pendekatan fungsional mempertimbangkan tujuan operasi mental dalam pengalaman. Iya, utama. Berarti yang utama adalah BC dan F ya, BCF gitu guys, BCF. Oke, gimana guys? Paham apa nggak paham nih? Alright, kalau nggak paham silahkan nanya guys ya. Kalau ada kesulitan silahkan nanya di kolom komentar. And then don't forget to share this channel to all of your friends that learn English. Bagikan channel ini ke teman-temannya juga yang lagi belajar bahasa Inggris. Insya Allah nanti sebentar lagi kita akan bahas juga tentang grammar ya guys ya. Soalnya Baron ini cuman sampai 85 ya ininya ya, readingnya ini. Skill 85 selesai baru kita bahas grammar ya guys, insyaallah. And then selanjutnya kita bakalan ke 70 ini ya guys, 73 ya di readingnya Baron. Nanti ada pembahasan tentang engineering ya, engineering and science. Jadi insinyur sama ilmuwan lah, bedanya apa kayak gitu ya, kita bahas di exercise 73 di Baron's TOEFL yang bagian readingnya. Oke guys, terima kasih banyak guys, thank you very much for your attention.